mencampur adukan olahraga dan politik itu bukan eh, langkah yang arif. Bayar mahal pemain asing dan bukan pemain kita sendiri yang dibayar mahal. Karena ternyata pemain lokal kita tidak jauh lebih jelek dari pemain asing. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Kalau melihat daripada perjalanan PSM, saya sebagai milenial, Pak, melihatnya kan sederhana. Ya. Semua saya melihat, terutama pada saat PSM menang, itu tahun 2000 ya kalau tidak salah, Pak, ya. Menang Liga. Waktu itu dipimpin oleh Pak Nurdin Halid. Betul. Di PSM. Terus kemudian Pak Ruli Habibie dan seterusnya pernah juga, Pak JK kayaknya juga pernah, Pak, ya. Terus kemudian akhir ini adalah Pak Munafri Arifuddin. Memang PSM sangat melekat ya dengan tokoh-tokoh politik dan sempat juga dimainkan menjadi sebuah isu politik. Ini hal yang wajar menurut Pak Dahlan? Begini, tokoh yang kemudian memimpin PSM itu sebenarnya tidak terlibat di dalam politik, tetapi kemudian pada saat dia pimpin PSM itu terjebak ke dalam hal politik. Seperti Pak Api kan? Pak Api, ya. Pak Api kan sebelum-sebelumnya kan tidak, tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya hanya dia terjun kan. Jadi dia tidak bukan tokoh politik awalnya, tapi kemudian setelah di dalam karena melihat mungkin ada peluang untuk itu, akhirnya menjadi orang politik kan. Seperti itu. Kalau Pak Nurdin Halid? Pak Nurdin Halid kan dulu tidak. Juga tidak? Tidak. Beliau murni sebagai itu. Tapi kemudian setelah masuk jadi Golkar menjadi orang politik. Kalau saya mengatakan begini, Pak Dahlan, PSM menjadi salah satu pintu untuk menjadi seorang tokoh politik. Benarkah itu, Pak? Bisa saja, tergantung dari orangnya. Tetapi perlu kita pahami bahwa mencampur adukan olahraga dan politik itu bukan langkah yang arif. Bukan langkah yang arif ketika olahraga apalagi bola ini dicampur adukan dengan politik. Bukan. Karena belum, misalnya begini, supporter PSM, maaf saja ya, belum tentu dia akan pilih API. Supporter PSM belum tentu akan pilih API. Iya, belum. Waktu kota kosong kan, pasti banyak supporter PSM yang pilih kota kosong. Termasuk anak saya itu. Padahal dia cinta PSM. Padahal dia cinta PSM. Dia tidak mau kalah. Kalau ada kakeknya, ada omnya datang di sini, dia ajak semua satu mobil pergi nonton PSM. Tapi di dalam waktu kontestasi politik tidak. Jadi memang kan aturannya IOC, International Olympic Committee, tidak boleh dicampur adukan antara politik dengan olahraga. Iya kan? Tetapi Indonesia kan masih dulu kan pernah waktu Asian Games tahun 1960 itu kan, dia kan tidak mau menerima Israel untuk berlaga di dalam itu karena tidak punya hubungan diplomatik. Iya. Kemudian Indonesia kan didenda oleh IOC. Pada berikutnya akhirnya Indonesia bikin sendiri GONEVO kan, negara-negara yang Asia Afrika itu. Ya, sama dulu sepak bola juga. Ya, padahal itu kan olahraga itu tidak mengenal politik sebenarnya. Tapi kemudian ya di Indonesia ini kan bisa kompetisi bisa berhenti karena politik. Dan mungkin itulah yang membuat olahraga kita, khususnya sepak bola, tidak maju-maju. Betul. Saya kasih contoh ya. Contoh. Itu Kroasia, bagaimana babak belurnya dulu. Kroasia kan pernah hancur itu karena perang saudara kan. Iya. Tapi dia pernah menjadi juara Eropa, Piala Eropa. Iya. Padahal negaranya kayaknya ributnya kayak apa. Betul. Kita ini kan aman. Justru tidak aman kalau pertandingan berlangsung. Iya kan? Oh ya, hancur-hancuran.
Jadi sepak bola di Indonesia itu bisa berhenti karena masalah politik. Itu kan pernah terjadi pada tahun 1997. Ketika PSM sudah menuju ke juara wilayah timur ya. Tiba-tiba karena ada reformasi itu masuk ke 98 berhenti. Langsung berhenti, sayang sekali itu. Itulah, dan itu ada di buku. Ada di buku. Ya. Dan itu udah dalam sejarah Indonesia sepak bola berhenti karena masalah politik. Kemudian di belakang juga ada. Waktu Menpora campur tangan kan. Betul. Itu kan aneh itu. PSSI itu kan di bawah KONI. PSSI itu di bawah KONI. Iya kan? PSSI di bawah KONI. Kenapa Menpora langsung potong kompas ke PSSI, tidak lewat KONI? Mestinya KONI pusat itu tersinggung. Iya kan? Iya. Kenapa lari ke situ? Ya, itu tadi. Politik. Ada politik di dalam. Mengapa ada politik di situ? Karena sepak bola itu ada massa di situ. Ada massa di situ. Ada massa kan? Bukan main itu. Ada citra juga di sana. Ada citra di situ, ada duit di situ. Aduh. Itu susah, dan saat itulah sepak bola Indonesia itu menjadi Jadi kalau kemudian tim-tim Indonesia itu berhasil kemudian, itu betul perjuangan yang luar biasa itu. Di bawah tekanan politik yang ada bermain di sekitarnya. Itu luar biasa. Itulah yang kemudian membuat sejarah yang ada di Indonesia. Baik itu hitam putihnya dan sebagainya. Yang kalau kembali lagi kita lihat PSM ini Pak Dahlan, bagaimana kemudian cara anak muda hari ini kekinian untuk mencintai PSM kalau memang betul tidak mengetahui sejarahnya. Ya. Itulah saya melihat ada semangat itu yang Pak Dahlan tulis. Supaya kayak tadi misalnya, saya sempat merinding itu Pak, tidak cukup hanya dengan patung. Ya. Kalau kita ingin mengenang Ramang sebagai ikon ya, bukan karena kita mendewakan Ramang. Bukan. Tapi perlu ada museum, karena dengan itu dapat menggairahkan semangat anak muda untuk lebih mencintai PSM, lebih semangat berolahraga dan mau berkarir di dalam dunia olahraga. Iya. Sekarang kan sepak bola itu pemain bola kan sudah profesional ya. Profesional. Luar biasa profesional. Gajinya luar biasa. Gajinya luar biasa. Nah, kalau kita mundur ke belakang, coba saya kutip sedikit bagaimana Ramang berlatih. Itu memang tidak lazim. Contohnya misalnya saya pernah tanya anaknya Anwar, di rumah ini itu ada karet ban dalam sepeda itu. Karet ban dalam sepeda. Ya, ujungnya satu diikat di tiang. Oke. Ujungnya satu lagi diikat di kakinya. Kemudian dia tarik. Loh, itu Anwar tanya, ini untuk apa? Untuk apa ini Pak? Ini adalah latihan kelenturan kaki. Itu kan tidak dilakukan oleh pemain lain. Ya. Dan tidak dilatih oleh pelatih. Tidak. Saya tanya Maulwi Sailan ketika ke Melbourne itu, apakah Tony Pogakni pernah melatih Ramang enggak? Tidak pernah. Jadi kita biarkan aja dia berlatih menurut cara tradisional yang dia lakukan. Kemudian yang kedua saya tanya, Ramang itu kan suka minum. Ballo ya dulu. Ya, ballo. Bagaimana dengan minum? Tony sudah katakan silakan minum, yang penting bahwa minum itu membuatmu tampil jauh lebih bagus. Iya kan? Silakan minum. Silakan minum, yang penting tidak mengganggu penampilanmu. Itu aja. Berarti bawa ballo ini Ramang selalu. Tapi bukan ballo. Minuman itu. Bir itu, ya. Saya tanya betul itu Pak Maulu itu, saya wawancara berapa jam itu di. Padahal itu cukup kontra dengan olahraga. Nah, itu kontra. Karena fisik dan seterusnya. Iya. Tapi Rama melakukan itu. Kalau memang membuatmu tampil percaya diri di atas lapangan. Iya. Dan itu dijelaskan oleh Maulwi. Keren. Ya. Menarik gitu. Jadi itu ya, mengapa saya menulis buku PSM itu, saya menikmati perjalanan seperti itu ya. Berapa lama ini Pak dibuat ini? Ini saya kira enggak sampai 1 tahun karena bahannya kan sudah ada. PSM juga enggak cukup 1 tahun ya. Yang lama itu kan saya harus memburu lagi, begitu ada
orang mengatakan, oh ada ini tahu gitu, saya pergi cari lagi. Ya. Kemudian ke Jakarta mencari itu para pemain itu, yang tinggi pemain PSM sudah hijrah kan. Nah, akhirnya kebetulan ada adiknya Roni Patai Nasarani, Doni. Saya minta tolong sama Doni, Don, boleh nggak Anda bantu saya untuk menulis buku PSM? Tapi caranya adalah mengundang para pemain PSM. Kita ngopi di Punam, Punam yang Agus Salim ya dulu itu. Jadi kumpul sih, termasuk istrinya Suwardi, Ibu Wasima itu. Ibu Wasima ajudannya Ibu Tin, tentara kan itu. Jadi saya menikmati betul pekerjaan untuk menulis buku Ramang Mampun ini, karena saya akan mengetahui bagaimana perjalanan Ramang di mata mereka itu. Ya, itu karena menikmati aja, jadi tidak enjoy ya. Enjoy, padahal sebenarnya cukup melelahkan ini. Cukup melelahkan karena saya kerja sendiri, harus kemana-mana. Kesana kemari. Dan itu tidak ada dibiayai sendiri kan. Serius ini Pak. Jadi cara saya adalah kalau misalnya saya ke Jakarta, tugas UNAS kan. Jadi saya memanfaatkan tugas UNAS itu untuk mencari orang-orang itu. Artinya perjalanan dinas dimanfaatkan. Jadi kalau selesai perjalanan dinas misalnya hari Minggu kan, misalnya pertemuannya kan biasanya Kamis sampai Jumat atau Sabtu. Jadi saya tidak pulang hari Jumat, hari Sabtu kan. Saya pulang nanti Minggu sore. Tapi kan SPJN bisa menyelesaikan itu kan. Bisa menyelesaikan. Tidak bisa, tetap. Jadi saya aja yang mengeluarkan sendiri. Itu yang saya lakukan. Jadi memanfaatkan itu, karena tidak mungkin saya harus menghentikan untuk balik perjalanan itu kan. Nah kemudian nanti setelah peluncuran Pak Alfian Malarangeng juga membantu untuk menutup biaya percetakan itu kan. Nah itu. Siapa tokoh atau siapa yang paling berkesan Pak dalam baik itu kita wawancarai atau menemukan bukti-bukti dan seterusnya, siapa yang paling rumit atau paling berkesan? Harry Chong. Iya. Harry Chong itu kenapa? Karena dia pernah waktu latihan PSM menembak, dia kan jaga gawang, pernah sobek di punya tangan ini. Karena menahan tendangannya Ramang, sobek. Sorry, perjelas Pak. Harry Chong tangannya robek. Iya. Karena dia kan penjaga gawang. Dia penjaga gawang. Dia menahan tendangannya Ramang. Iya. Dia mengatakan robek Pak. Robek. Iya. Ini tidak masuk akal sebenarnya nih Pak. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ada 2 penjaga gawang. Bolanya gol, penjaga gawangnya juga gol. Dan gol ke rumah sakit, 2 orang. Satu penjaga gawangnya PSMS Medan ketika bertanding di lapangan Karbosi. Yang saya wawancara itu almarhum Kadir Buloto. Pak Kadir Buloto itu dulu waktu PSM masih dipimpin oleh Pak Samsudin, bapaknya Safri Samsudin. Iya. Itu kan angkatan darat. Dan ambulans yang dikirim untuk mengawal pertandingan PSM itu adalah ambulans dari rumah sakit Palamonia. Nah, Pak Kadir ini bekerja di situ. Supaya gratis masuk, dia nebeng di ambulans. Masuk ambulans gratis nonton. Jadi dia tahu ketika penjaga gawang PSMS Medan itu masuk gawang, masuk bersama bolanya karena menahan tendangannya Ramang, akhirnya masuk juga ke rumah sakit. Itu satu. Yang kedua, saya wawancarai lagi Pak Arsat namanya di Baru. Jadi Pak Arsat ini masih berkeluarga dengan Ramang. Oh, ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarganya. Dia tahu Ramang mau datang bola, dia ke Parepare. Iya. Nah, dia mendengar sesumbar dari penjaga gawangnya Persipare. Dia bilang begini, saya mau tahan itu tendangannya Ramang yang katanya keras. Iya. Jadi Pak Arsat ini simpan itu. Datang Ramang, kemudian dia lihat, wah, aku nonton. Iya. Pak Arsat beritahu,
Tadi itu penjaga gawangnya Parepare bilang begini, apa bilang? Ya. Saya mau tahan itu tendangannya Ramang yang Keras. katanya keras. Iya. Oh iya, tunggu Mi. Iya. Sekalinya main, ditendang itu bola masuk, orangnya masuk, kemudian terakhir masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Iya. Kemudian saya tanya Prof. Dali Amiruddin. Iya. Prof, dulu PSM pernah main di Parepare. Iya. Ada namanya penjaga gawang, itu guru katanya. Mungkin kita kenal. Oh itu bapaknya saya punya teman. Itu guru yang penjaga gawang Persipare itu. Yang masuk rumah sakit karena menahan tendangannya Ramang itu. Saya kira itu hanya sekedar adegan-adegan film, Pak. Enggak. Ternyata itu nyata. Itu nyata. Dan ini kalau satu orang mungkin bisa diragukan ya. Tapi ini kan lebih satu orang yang bercerita. Sama dengan yang dikatakan itu. Tendangan pojok itu dari arah manapun pasti masuk. Gila betul. Iya. Jadi Ramang itu tendangan pojok dari arah manapun dia tendangan pasti masuk. Pada satu kali waktu Tony itu mengatakan ini bola tidak bisa kalau karena kau berada di sebelah kiri gawang dan kau harus pakai kaki kiri. Ramang itu kaki kiri atau kaki kanan? Kanan dia lebih kuat. Tidak masuk itu. Iya. Masuk juga. Kaki kiri? Iya. Jadi saya tanya itu namanya Piktio sudah meninggal. Itu keturunan pernah main sama Ramang. Sebenarnya itu ada cerita yang mengatakan bahwa Ramang itu kalau tendangan pojok itu bolanya pasti masuk. Gimana ceritanya? Apa benar? Iya benar itu. Dan saya lihat sendiri itu bola ke depan gawang seperti dibelokkan masuk. Gila benar. Yang namanya tendangan pisang kan? Iya tendangan pisang. Ya, tendangan pisang itu kan yang terkenal kalau di pemain internasional itu kan David Beckham. Betul. Iya. David Beckham, Iya. Roberto Carlos Iya. juga. Dan Ramang udah tahun 50-an sudah lakukan itu. Sorry Pak Dahlan. Kita tahu kan ini Makassar ini. Ya. Biasa kan juga ya biasalah karena tadi Ramang pun biasa harus melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya dia harus minum misalnya untuk lebih enjoy. Apakah juga dalam proses kemudian Ramang menjadi dirinya di atas lapangan, apakah juga ada ya ritual-ritual keagamaan, baca-baca lah istilahnya, atau jimat-jimat tertentu yang Pak Dahlan temukan dalam proses menemukan sejarah PSM ini? Yang saya dengar bahwa kalau mereka mau masuk lapangan itu kayaknya ada batu yang dikasih disuruh pegang itu pemain. Saya nggak tahu apa anunya, tapi Ramang selalu mengatakan bawa ke batu ini. Batu? Saya nggak tahu apa anunya. Cuma memang menurut ceritanya Anwar, ketika Ramang itu meninggal, kemudian dibuka-buka dia punya lemari, dilihat ada sesuatu yang mungkin tidak biasa dia lihat ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya atau tidak. Oke. Ya itu aja. Tapi biasanya kalau pemain lama itu pasti dia tidak main begitu aja. Tapi Ramang itu kan tidak pernah dibuat cedera oleh lawan. Tidak pernah. Tidak pernah dibuat cedera? Tidak pernah dicederai oleh lawan. Oh tidak pernah dicederai. Tapi kalau dia mencederai lawan itu sering. Istilahnya dia date. Dan itu kalau dia date tidak dilihat oleh wasit, lucu. Langsung terkapa itu pemainnya. Maksudnya didate Pak? Didate. Tapi tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Tiba-tiba aja jatuh itu pemain ini. Tapi kan tidak bisa free kick karena wasitnya tidak perhatikan, tidak lihat. Heran juga ya. Dan terkenal itu. Termasuk Basri pernah. Tapi Basri itu kan pemain muda waktu itu lagi main. Ramang itu main di klubnya itu Persis. Kalau Basri kalau tidak salah POM kalau tidak salah ya. Jadi main di Karebosi. Basri ini pemain gelandang. Jadi ketika Ramang bawa bola, dia ganjal. Dia ganjal. Asik sekali. Betul. Sekalinya datang kedua kali. Rupanya Ramang sudah sengaja itu. Karena tadi dia sudah
diganjal lagi oleh Basri. Apa yang terjadi? 1 minggu Basri tidak bisa jongkok. Makanya Suwardi itu pernah menyampaikan menurut ceritanya, siapa lagi istrinya, Iya. waktu saya wawancara itu ada juga satu pemain, saya lupa namanya ya. Pernah dia latihan, Suwardi jadi pelatih. Rupanya ada pemain di dalam itu dia agak keras, dia keras itu Ramang. Langsung Suwardi waktu turun minum ya, Iya. dia kasih tahu, kau cepat minta maaf sama Ramang. Di babak kedua nanti kau dikerjain. Tapi aku minta maaf. Iya. Ramang itu nggak bisa dikerasin, tidak bisa ya. Iya. Itu dan itu dia luar biasa di situ ya. Baik. Pak Dahlan pernah lihat langsung Ramang, Pak? Saya pernah wawancara 2 kali. Terakhir dia main di PSM itu tahun berapa sih, Pak? Dia masih main tahun 65, waktu juara kan? Iya. 65, 66 itu. Kemudian belakang-belakang kira-kira 67 mungkin masih main ya. Tapi tidak seperti dulu. Tapi dia mewakili kesebelasan itu, PSAD dulu. Waktu main di Kalimantan, di Banjarmasin ya. Itu ada beberapa anaknya juga ikut. Sudah Anwar main, ada beberapa main Tionghoa juga ikut ya. Karena dia setelah ada dituduh menerima suap di Jakarta itu kan dia merasa tidak enak ya. Dia dituduh menerima suap dan tidak pernah dia mengaku itu kan. Ya, bersama beberapa orang lain juga ya. Tuduh menerima suap, mulai dari situ dia menarik diri dari tim nasional. Baik. Ya 62 itu. Kemudian dia hanya membela PSM dan masih bisa mengantar PSM juara 65, 66 ya. Itu. Kalau kita lihat ini Pak Dahlan, 1 abad PSM mengukir sejarah. Benarkah yang ukir sejarah ini hanya persoalan waktu saja? Prestasinya PSM tidak sama dengan usianya. Itu PSM juara itu kan kalau salah 7 kali ya, 8 kali dengan Piala Presiden. 8 kali dengan terakhir ini. Ya. Ternyata selama itu PSM itu 11 kali masuk final. Di berbagai kompetisi liga. Iya. 11 kali. 11 kali. Artinya 11 kali dia gagal juara 1. Oke, betul. 11 kali gagal. Jadi kalau misalnya itu 50% aja, 11 kali jadi katakanlah ambil 6. Berarti dia pernah menjuarai Indonesia, kompetisi di Indonesia itu 13 kali ya. 13 kali. Iya. Dan itu prestasi luar biasa bagi satu klub. Iya, bagi sebuah klub. Ya. Dan PSM adalah satu tim yang pernah menjuarai berturut-turut 3 kali kan. 57, 59, kemudian ada 60 kalau tidak salah. Enggak. 2 kali berturut ya, baru kemudian selang 65 itu ya. Nah dulu memang karena PSM ini kan pemain lokal semua kan, belum seperti sekarang. Semangat kedaerahannya yang tinggi luar biasa. Ya. Artinya Pak Dahlan mau bilang hari ini PSM sudah tidak utuh lagi kan. Sudah tidak utuh karena lebih banyak pemain dari luar. Pemain dari luar yang sudah profesional, yang berpikir ya kalau saya yang penting kan saya main saya dibayar. Iya. Kalau dulu kan ada pride ya, kebanggaan sebagai anak-anak Sulawesi gitu. Betul. Dan mereka bisa melakukan kode-kode dalam bahasa Makassar. Iya. Yang sekarang tidak mungkin dilakukan kan? Iya. Itu sering itu. Semangat kedaerahan Iya. itu. Dulu ada istilahnya itu dengka. Saya tahu atau Dengka. Iya. Dengka itu kayaknya apa ya? Mungkin maksudnya ambil ki. Iya. Istilahnya Ramang dulu itu kan dikasih tahu teman-teman itu adalah bola boleh lewat, orangnya tidak. Orang boleh lewat, bola tidak. Kaki tidak boleh. Ya. Kalau dua-dua lewat, lihat kotak 16. Itu aja.
Itu prinsipnya itu. Prinsipnya. Harga mati itu. Kalau misalnya memang tidak mungkin, lihat kotak 16 supaya tidak penalti kan. Jadi ada apa ya? Ada semangat bermain yang luar biasa yang tertanam di dalam diri mereka yang kemudian ya, masih diwarisi oleh Hafid Ali, Iya. Hafid Ali, Bahar Muharram, Yosef, ya. Itu Hafid Ali kan itu apa? Bangkeng tongol namanya itu kan. Istilahnya itu kaki gila. Betul. Mau besi, mau apa dia sikat aja Pokoknya lurus. hantam kiri kanan. Makanya lawan takut sama Bahar itu. Bahar Muharram. Bahar Muharram. Bahar Muharram kalau sudah lari hati-hati. Apalagi badannya agak besar. Kalau kalau bukan bola yang terpelanting, orangnya pasti terpelanting. Sekarang sudah ada pelanjutnya Asnawi Mangkualam. Iya, saya lihat anaknya kan. Iya, yang digelari tembok benteng Rotterdam. Benteng Sombaopu. Susah tembus karena dia di posisi back. Iya, jadi kita pernah memiliki tembok putih. Tembok putih. Yosef Wijaya itu, ya. Artinya kalau dia mainnya safe sekali karena main belakang kan. Jadi Yosef itu sangat piawai untuk mengambil bola di daerah terlarang ya tanpa free kick. Tanpa free kick. Ya. Dan kadang-kadang disebut susah kalau lewati di tembok putih itu ya. Luar biasa. Ya, kalau dan dulu memang para pemain PSM itu punya istilah masing-masing. Mungkin ada dalam ya. Iya. Ada yang sebut napas kuda. Ya. Itu Sampara itu kalau salah itu. Napas kuda. Sekepala mas ya. Itu. Siapa contoh pemain PSM Pak yang tidak main di PSM, main di luar tapi dan itu bagus sekali? Misalnya Sunar dulu. Sunar dulu. Ya. Itu kan dia main di luar, kemudian kita tarik. Dan itu salah satu contohnya banyak. Kalau yang saya lihat sekarang ini yang ada di Persebaya. Ya. Siapa yang orang Bantaeng ini? Siapa lagi namanya beliau ini? Dia itu pemain dari Bantaeng, sempat di PSM tapi dia di Surabaya, dan di Surabaya Irfan Jaya. Iya, Irfan Jaya, ya. Dia juga pemain timnas. Ya, dia pemain timnas itu. Kenapa Persebaya masuk dan tidak di PSM? Iya. Dan sempat ditawari tapi dia lebih kekeh memilih Persebaya. Itu. Ini pasti ada yang salah. Ada yang salah, betul. Pasti Iya. ada yang salah. Kalau pendekatannya bagus, saya kira bayangkan kalau pemain-pemain seperti itu yang berkeliaran di beberapa klub, kemudian kita tarik semua, itu tim ini menjadi satu tim yang sangat disegani di Indonesia. Kalau misalnya saya ambil kesimpulan begini Pak Dahlan, kasih mayoritas atau kasih banyak pemain-pemain lokal yang ada di PSM Makassar, biar kemudian pride itu tadi muncul, kebanggaan daerahnya itu muncul. Kalau misalnya kalau kita pakai itu tapi kemudian maksudnya tim lain lebih kuat atau kita sering kalah, itu tidak masalah. Yang penting masalahnya begini, karena ternyata pemain lokal kita tidak jauh lebih jelek dari pemain asing. Contoh Samsul Hairudin kan, ternyata bisa. Seperti Irfan Jaya kita tarik ke sini. Mereka ada pride, kebanggaan untuk main di sini. Betul. Kemudian yang kedua, kenapa kita mau bayar mahal pemain asing dan bukan pemain kita sendiri yang dibayar mahal? Mereka akan main kesetanan. Saya dihargai lebih tinggi. Betul. Iya, tidak ada pemain yang lari keluar kalau kita kasih bayar lebih tinggi. Masalahnya tidak jauh beda aja dengan pemain asing ini gaya permainannya. Tidak jauh beda. Itulah yang kemudian harus menjadi perhatian. Itu yang harus perhatian. Buktinya Samsul Hairudin bisa jadi luar biasa. Pemain timnas. Pemain timnas dia. Kenapa itu yang tidak dilakukan? Ya, kalau kita bicara sepak bola ya, talk about business. Juga ada bisnis di sana. Oh iya, saya kira bisnisnya luar biasa. Cuma memang satu kelemahan kita adalah bahwa kompetisi antar klub itu sudah tidak lagi dilakukan. Jadi dari situlah sebenarnya kita memiliki ruang untuk mencari bibit-bibit yang bisa digunakan untuk memperkuat PSM. Nah, yang kemudian kedua, PLP yang ada di Dispora itu kan sekarang sudah dibubarkan oleh Kemenpora karena tidak menghasilkan. Yang kita juga sedih karena kenapa itu
tidak dikelola dengan bagus, padahal itu menjadi sumber bibit pemain yang handal buat kita. Ya. Tapi karena mungkin tidak menghasilkan, tidak ada produknya, akhirnya dibatalkan. Itu sayang sekali itu. Padahal menurut saya cabang lain boleh lepas tapi sepak bola tidak. Karena itu menjadi harkat dan martabat orang Sulawesi Selatan sebagai gudang pemain sepak bola. Sepak bola. Iya. Saya kira seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dahlan Abu Bakar, penulis buku 1 Abad PSM Mengukir Sejarah. Beliau adalah wartawan senior, dosen senior, hampir semua senior melekat di kita Pak Dahlan. Dan yang paling penting, apa karya selanjut dari Pak Dahlan nanti nih? Saya kira masih banyak ya yang di file saya itu banyak buku yang belum saya penuhi, tapi mungkin yang akan mendesak mau terbit ini adalah buku mengenai almarhum Profesor Dr. Insinyur Radi Agani. Ya. Radi Agani dalam kenangan, tapi judulnya saya beritahu misteri hilangnya cincin berpermata biru ungu. Ya. Itu mungkin, tapi sudah sedang di layout ya. Sekarang sementara berproses. Sementara berproses. Baik. Terima kasih banyak Pak Dahlan Abu Bakar. Oke. Saya mendapat banyak sekali wawasan baru sebagai pencinta PSM Makassar, sebagai bagian supporter kecil sekali. Tapi paling tidak ini menjadi nilai tambah, menjadi nilai baru buat wawasan kami. Lebih mencintai PSM itu, lebih mencintai sepak bola, wabil khusus mungkin olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Yang menarik tadi itu bahwa PSM memiliki kekuatan etnik yang luar biasa. Pajung Riluwu, Sombaya Rigowa dan Mangkau Ribone. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Dan kita bisa berjumpa di berbagai kesempatan. Thank you. Alright, time is over.